Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi yususan zainab wa karamah rasulana ali sanala sanala sayyidati wa zahra sayyidati dilani dari syafi'an nabi maliki hambali nawi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masari kirali la magharibiha sayna wa ajra man syahfatin qadda wa man wali wali yasri wa pura ajmain samail arwahi walidina amatina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi Syekh Muhammad Safi Azami wa Syekh Yusuli wa pura ajmain Sumailaruhi Syekh Muhammad Safi Abdul Hamid makan majama Syekh wa Syekh Yusuli wa pura ajmain Sumailaruhi Syekh Idris bin Salim Al-Barzad Alwi bin Abbas Maliki Syekh Syarafli Bakar Sato Fatah Ridwan Syekh Abdul Muhsin Fatah Ridwan Muhammad Amin wa Syekh Yusuli wa pura ajmain Sumailaruhi Syekh Muhammad Lajin Ajun wa Syekh Sadah Jairuddin dan Sumailaruhi Zainuddin wa Syekh Surya pura ajmain Sumailaruhi sahibur ratib Habibullah Alwi al-Haddad wa Syekh Surya pura ajmain ya Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa baina ahadin min rusulihi فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله لا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان
منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا أسرع الله أمور المسلمين شرق الله شر المؤذين مسلمين صرف الله سار المؤذين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله سار المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبلي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبلي يغفر ويرحم يا فارج الغم يا كاشف الغم يا من لأبلي يغفر ويرحم أستغفر الله رايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
أمهات المؤمنين والتابعين لهم إليهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وإلى رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بالقبول يا تمام كل سورة المعمول والفتوح والمنور والرسول وصلاة الجسد والروح في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وأحبابنا مع اللطف وعافية بأن الله ينور قلوبنا وقالبنا ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الدين والإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت الله لك الحمد رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا لكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل مهنة وشدة وبؤس والدير إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير ومعطي لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا وعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وسهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا وارزقنا من الخير أكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شر ومن كل سوء يا كريم اللهم يا من يضع ويرفع ويعطي ويمنع ويا من يعز ويذل يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنك يرضاك والجنة ونعوذ بك من شاتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك النار يا عالم السر بالله لا تكتر عنا ذنبنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا
rizqana ya Allah biha ya Allah Fatimah ya Allah Husnul Khatimah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Halaman 225 itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dawana birum bidaraini amin. Qala ya halaman 225 gitu ya, di bawah sekali itu ya. Itu ini. Ini ya menjelaskan tentang zikir yang ke-9 yaitu bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah gitu ya. Nah ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wal khairu wasyarru kebaikan dan keburukan bimasyiatillah itu semua adalah kehendak Allah gitu ya. Itu zikirnya di sana ya yang ke-9. Nah itu ya, kemarin kita udah baca sarahnya tuh fi syarhi wal basmalah alhamdulillah ya gitu ya. Nah ya lahu khairu khaifin wal imam ya, banyak dapatin ya. Nah sekarang sampai kita kepada ya penjelasan berikutnya lagi nih gitu ya. Wa fi hadzal bab maya suruh hasruhu ya, di dalam bab ini sulit untuk diseringkatnya katanya ya. Wa qad jama'a fi juz'is tsani min al-Qirtas, sungguhnya dihimpun di dalam juz kedua dalam kitab al-Qirtas, yaitu ya sarah daripada Ratib al-Atas ya al-Qirtas. Malam ya juma'hu ghairuh, yang tidak dapat dihimpun oleh yang lainnya. Fazazallahu khairan haitsu tamadna alaihi fi ba'di ma naqalnu. Wa ya gitu. Walinutim ya walinutammim bi fadli bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya kami akan menyempurnakan ya penjelasan dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Qala fi kitabil Lubbul Akhbar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata pengarang dalam kitab Lubbul Akhbar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar, ma min abdin ya, ini keutamaan bismillah ya. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa yazubu syaitanu kama yazubur rasasu minan nar. Kita ya. Ini ya dijelaskan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh bilang, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu kata Nabi khasiatnya illa yazubu syaitan ya, kecuali ya larutlah syaitan tuh kama yazubur rasos minan nar, sama seperti lumernya larutnya ya tembaga ya dengan api. Tembaga dibakar dengan api lumer kan. Nah setan juga kalau kita bacain bismillah lumer seperti itu ya. Ini khasiat bismillah gitu ya. Nah gitu ya. Wa waroda, dan ada riwayat ada hadis lagi, ma min abdin yaqulu biha, tidaklah seorang hamba mengucapkan dengan dia itu bismillah illa kecuali amarullahul kiramul katibina, kecuali Allah perintah malaikat kiramul katibin yang nulis kebaikan nih ayat ketuba ya, supaya dia menulisnya fi diwanihi, di dalam catatannya arba'ami'ati alfi hasanatin. Allah perintahkan malaikat yang nulis nih kiramul katibin, kita baca bismillah itu berapa tuh Allah perintahkan? 400.000 kebaikan. Oh ya, banyak ya itu. Nah, wa turfa'u lahu fil jannah, dan bakal diangkat dia ke surga arba'ati mi'a alfi darajatin, diangkat derajatnya di surga 400.000 derajat.
watum anhu arba'umi'ati alfi sayyi'atin, dan dihapusin ya dosa-dosanya itu ya 400.000 dosa gitu ya. Nah ini ya keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini padoil ya, keutamaan ya yang Allah ya berikan gitu ya. Jadi berikan kepada hambanya, kepada kita. Jangan kita ngingkarin. Kalau kita ngingkarin, dalam hadis Nabi katakan kita nggak bakal dapet. Apa iya begini? Jangan, bagus kita girang ya. Ada ya sesuatu yang yang memudahkan bagi kita, dengan kerjaan yang dikit baca bismillah aja dapat kebaikan begini. Nah, ngapa kita mengingkarin? Jangan kan kalau kita ngingkarin berarti ya, nah kita udah nggak bakal dapat kata Nabi. Dan juga termasuk kita ngecilin Allah kan, istihza sama Allah gitu. Masa Allah mau berikan ya kita kerja yang sedikit gitu, upahnya gede. Nah, ngapa emang ya? Kan banyak tuh orang yang ngingkarin, ya ini hadisnya doib lah apa ya, palsu, biarin ya, jangan begitu. Mana nih kalau kita mana girang ya, kita girang manaan dijanjiin ya dengan kerjanya dikit janjinya gede, apa upahnya gede ya. Mestinya alhamdulillah gue bisa tahu nih ya, yang kerjaannya ringan ya gitu, teman korek-korek ruangan, buangin sampah digaji 5 juta. Emang apa? Nah, orang kaya ya, orang kaya, orang baik, masa gitu, gue nggak percaya yang begitu, ya lo nggak dapat gak? Nah kagak. Nah kita mau gitu juga, kalau kita nggak percaya, ini kita harus percaya, yakin bagus, ya manaan, ini kan enak, ya kita baca Bismillah tuh, ya segitu dapatnya, ya. Jadi kita nggak ngecilin Allah, kalau gitu kan kita ngecilin Allah kayaknya, masa orang kaya, orang apa, ya kita nggak gitu kan. Justru kita senang, alhamdulillah ya ada kerjaan yang ringan, upahnya gede. Itu yang kita cari buat kita ini gitu ya. Nah, hanya kita disuruh perlu belajar kan gitu ya. Kan kalau kita belajar kan jadi kita tahu, bisa milih gitu ya, mana yang gitu ya. Coba kalau kita nggak belajar ya, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa milih ya. Kalau kita nggak bisa milih kan kita jadi orang tolol gitu. Orang pintar kan bisa milih gitu ya. Tapi zaman kita sekarang mestinya biar ya cerdas ya, mana nih kerjaan yang ringan yang bisa ngasilin duit gampang gitu ya. Nah sekarang kan udah dibikinin tuh ya, orang dagang pakai online ngapa gitu kan nggak capek ya, yang belanja ngapa nggak kayak online kan nggak capek. Nah dulu kan ke Tanah Abang sono ya kan gitu kan ya, ke Tanah Abang jalan kepanasan macet gitu. Nah kalau sekarang tiduran aja di rumah, itu, ya tinggal ngebel aja, apaan yang lo mau, kan gitu. Sampai datang nggak? Datang tuh, bisa, itu, ya kerjaan ringan tuh, ya, itu, ya, nah, ya, tuh dunia tuh, ya, nah, ya, sampai lagi Allah, ya, Allah maha, ya, kuasa, ya, gimana aja dimau, gitu, ya, hanya kita bersyukurlah, hanya perlu kita, ya, belajar, kita cari mana, gitu, kita bisa bedain begitu, ya, karena kan banyak hadis-hadis kerjaan tuh banyak, gitu, macam-macam, itulah yang Nabi kata, iya, yang gitu kan. Nah ya, nah kan gitu, nah kita gitu apa ya, nah kita cari mana yang lebih ringan, mana yang lebih gampang gitu kan. Jadi hasilnya, nah gitu ya, nanti Allah bakal kasih tuh gitu ya. Oh kalau kita nggak begitu, kita kerjain capek ngapa, ada kerjaan yang kelihatannya banyak numpuk hasilnya dikit kan gitu ya. Nah ini biar cerdas gitu ya, gitu. Karena Rasulullah bilang tuh al khairun kasirun ya, kebaikan itu banyak gitu ya, wa qalilun fa'iluhu ya, sedikit jarang ya yang ngerjainnya kan gitu ya. Nah ya banyak kebaikan yang benar, nilai tinggi apa semua itulah ya yang perlu kita cari. Jadi kerjaannya ringan ya, upahnya gede. Nah itu yang orang cerdas tuh gitu kan, gitu. Jangan kerjaannya banyak, upahnya dikit, capek-capekin kita ya, dari pagi nyampe sore upahnya ya 100 kan gitu. Nah kalau bisa kan kita kerjanya teman nulis doangan gitu, nyoret-nyoret ya, gajinya miliaran
Ya, yang begitu cari gitu ya. Kan enak nih kayak ini kan gitu. Nah baca bismillah berapa lamanya? Ya. Itu baca bismillah tuh kali bismillahirrahmanirrahim baca biar benar ya dengan hati yang ikhlas gitu ya bacanya jangan baca sembarangan aja ya itu nah sekali baca biar benar gitu ya benar gitu ya kalau kita baca benar nih gitu nah itu dapat upin segitu ya Kong Ani aja dulu pernah ngomong tuh Sunotar ya ini apa Bal ya Kong Ani ya waktu lagi yang itu tuh dikatakan gitu apa dibilang tuh gitu nggak usah banyak-banyak katanya lu baca aja bismillah biar benar katanya cukup kata Kong Ani gitu itu mikir gitu sama abah lu jakit sama abahnya ya abahnya Iqbal ojak gitu Kong Ani kok ngomong begitu ya gitu ya dia bisa ngomong begitu gitu ya itu ada itu dua omongannya dia tuh apa lagi yang satu wah zaman sekarang orang katanya ya Al-Quran ngikutin lagu kan mestinya lagu ngikutin Al-Quran ya lagu ngikutin Quran bagaimana tuh Quran lagunya panjang pendek gitu nah sekarang ya yang giliran apa pendek dipanjangin ya kan nggak boleh itu azan Quran kan gitu tuh pengani tuh ngomong gitu pantes dah iya biar kata begitu tuh yang paling Bang Ido kata tuh waktu digali kuburannya tuh apa nguburin siapa tuh yang anak Olik ya Olik tuh kata Bang Ido tuh masih utuh dia katanya padahal udah berapa tahun itu dia Bang Ido ngomong tuh lagi gede itu katanya pengani katanya kuburannya masih apa masih utuh ya gitu ya kain kafannya tuh ya kan gitu waktu nguburin si Olik gitu kan itu iya padahal tuh dia orangnya enggak ya tukang sampah itu tukang apa kan sapu kan dia apa di Fatahillah itu ya nah itulah ya mungkin kebersihan hati ya di sisi Allah tuh begitu tuh ya ngomong gitu ya dikata nggak usah banyak-banyak katanya Bismillah aja lu baca gak anaknya biar bener gitu dan ngomong ini gitu dia sembari gitu di malu-maluan ngomongin bari gitu dah ya Bismillah aja lu baca biar bener katanya udah cukup katanya gitu ya ya mungkin di negara orang kan baca begini ada yang salah yang apa kali gitu dia ganti juga dulu ya dia pernah belajar kan gitu ya bacaannya nah gitu dia bisa ngomong gitu tuh ya nah inilah ya tuh ya ini kerjaan yang ringan ya tapi ya nilainya gede ya nah ya kita terima ya karena kalau kita nggak terima itu karena Nabi kita nggak bakal dapat Allah nggak bakal kasih ya karena kita nggak percaya gitu orang kaya mau ngasih upah gede gitu yang keberatan kita nggak percaya nah kita nggak dapat coba kalau kita percaya wah enak nih kan gitu ya kerjanya dikit gajinya gede upahnya gede wah justru kalau kita Uber yang begitu kan gitu ya nah inilah ya hanya ya lazimin biasain ya baca bismillah gitu ya nah gitu ya nah itu ya jadi bukannya aja pahala aja tuh kalau kasih tuh ya bahkan ya sampai diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosa kita tuh gitu ya inilah ilmu yang susah kita dapetin di mana dapatnya gitu ya kalau kita nggak belajar gitu ya nah itu ya satu Waruwiya an Ibnu Mas'udin dan diriwayatkan lagi dari Ibnu Mas'ud sahabatnya radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala bismillahirrahmanirrahim lam tabqa min zunubihi zarratun ya kata Rasulullah orang yang baca bismillah itu dosanya enggak tinggal enggak ada satu zarrah pun ya satu biji yang kecil pun sedikit pun enggak ada dosanya ini kata Nabi ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud nah, ya enak gitu ya gitu ada orang yang diomelin baca bismillah mulu ya sama ustad ya kan dia gituan tuh ya dibaca ke dimana jalan sono bismillahirrahmanirrahim lagi di sono bismillahirrahmanirrahim lu baca bismillah mulu kan dia gitu sampai harin diomelin orang baca bismillah harin lah ya gitu ya. Nah, tuh ya kan nilai gini nih. Tuh ya. Tuh ya. Tuh Nabi bilang lam tabqa
ya enggak bakal tinggal tuh pada orang itu ya zarratun min dzunubihi satu zarrah, artinya sekecil sedikit saja tuh dosanya enggak ada kalau kita baca bismillah. Ya berapa kali bacanya enggak dibilangin sini kan. Iya berapa kali tuh 3 kali sekali atau berapa ya kalau nggak dibilangin bacanya sekali ya kecuali ada bilangin tuh 3 kali 10 kali gitu ya. Nah agak di sini bilangin tuh ya kayak tadi tuh dapat pahala tuh 400 kebaikan ya itu bacain siapa gitu ya baca aja gitu ya. Nah tuh ya nggak dibilangin berapa. Terus lagi wawaroda ya dan ada hadis riwayat lagi man qalaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi. Nah, ada hadis lagi riwayat siapa orang yang baca bismillah itu Allah ampunin dosa yang udah liwat. Itu ya. Yang udah liwat tuh dosanya ya, dosa-dosa kita yang udah gitu ya, diampunin. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam iza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim fa innan nasa yagtabunakum wa tamna'ukum an zalika. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadis, iza kuntum apabila kamu bangun, kamu diri, ucapin kalau kamu baca bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita mau bangun dari duduk nih, baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innan nasa yagtabunakum ya wayam menaukum anzalika, maka sesungguhnya manusia itu ya menggibah kamu gitu ya, dia bakal gibah kamu dan mencegah kamu dari ya yang demikian itu ya. Nah ya dari ya kamu baca bismillah ya, kamu bangun baca bismillah itu kamu bakal digibah, diomongin gitu ya. Nah baca, jadi kalau kita baca nah bangun, nah bacalah bismillah karena orang-orang itu bakal ya mencegah kamu dan menggibah kamu katanya gitu. Tuh hadis Nabi ya, mau hadisnya doib kayak apa kayak yarin ya itu pengarang aja nih udah usahain bikin kitab nih masukin tuh hadis itu ya, itu ya pengarang ya. Kalau doib itu kan perawinya yang ceritain orangnya kan gitu ya. Hadisnya ada kemungkinan ada kan doib itu ada doib ya matan, ada doib perawi ya. Kalau doib perawi itu periwayatnya gitu ya. Kayak begini nih, Rasulullah bilang siapa yang baca bismillah dia bakal diberikan pahala sekian gitu gitu. Nah ada orang ngomong kan gitu ya, lu ngomong kan gitu ya. Nah itu orang itu riwayatnya, lu dari siapa, kata si Ano, iya si Ano kan gitu tuh ya. Tuh itunya perawinya. Nah ada juga ya matannya gitu ya, matan hadisnya gitu. Nah kalau matan hadisnya tuh itu biasanya tuh kalimatnya nggak cocok, nggak apa tuh nggak sesuai gitu ya, apa tuh barisnya atau kalimatnya nah gitu. Nah kalau ini kan enggak ya kalimatnya, jadi perawinya kalau memang didoib gitu ya. Nah ya si doibnya perawi hadis lebih baik dia daripada kita gitu, karena orang yang kalau kata Imam Bukhari kalau orang tuh dianggap tuh perawi hadis tuh doib, dia dibeludak ke depan aja udah nggak anggap riwayat dia itu baru segitu. Nah kalau kita gitu sampai lagi gitu. Nah kalau kita kan banyak yang ngabet ya, kerjaan-kerjaan yang gitu, kita makan sambil jalan, makan sambil diri sambil ngomong itu. Kalau menurut tadi hadis udah sempalin tuh masuk bak sampah itu ya, nggak kepake gitu. Kalau kita gitu, nah mana tinggian ayo dah ya ibadatnya dia mau kita. Wah, ya masih tuh yang begitu aja dianggap apa tuh ya doib. Nah kalau kita bukannya doib lagi ya udah kagak bakal gitu ya, udah berantakan dah gitu ya. Tuh ya, ini jangan kita celak-celak tuh perawi-perawi hadis ya. Nabi kata lata subuh ashabi kan gitu, jangan kamu celak-celak sahabatku gitu
Ya, Nabi dipuji sejelek-jeleknya para sahabat itu dan nilainya tinggi itu ya. Nah, ya jangan kita betul itu. Kalau bandingin nama kita nggak ada nilainya gitu ya. Nah, ya perawi-perawi hadis memang gitu karena apa? Ya kayak Imam Bukhari, Imam tuh perawi hadis kan cari kemurnian benar-benar tuh hadis, jangan sampai yang riwayatkan hadis itu orangnya ya nggak bagus ya yang gitu ya kayak Imam Bukhari dicari orang tuh yang benar-benar cakep ya yang ibadatnya bagus perkataannya bagus pergaulannya bagus ada kesalahan dikit aja nggak taruhlah tar singkirin dulu gitu ya supaya nilainya itu kayaknya ya ashahul kutub tuh ya badal apa tuh badal Quran nah itulah ya Al Bukhari itu ya kitab yang paling sahih itu ya sesudah Al-Qur'an ya itulah ya hadis Bukhari itu ya hanya ya jangan kita itu ya nah ya kalau Imam Hakim tuh ya Imam Hakim mengumpulin kitab apa tuh namanya Mustadrak itu pengecualian jadi perawi-perawinya nggak dipakai sama Imam Bukhari Imam Muslim nah dikumpulin itu ya Imam Hakim namain kitabnya dikumpulin nih yang Imam Bukhari buang yang Bukhari Imam Muslim buang nggak pakai gitu nah Imam Muslim kumpulin nah kalau acatan orang kaya biasanya cakep nggak ya kalau bekas gitu ya baju pakaian kalau bekas orang kaya biasanya gimana ya masih ada ini aja lah ya bajunya nggak mau merek ya masih ada cuman dia kan karena kalau nyamuk gitu kan cacat dikit kan kumal dikit ya udah nggak dipakai nah kalau kita sih udah dekil kumal ya udah nggak pandai kalau kita udah jadi topo ya kan gitu nah kalau dia sayang paling bahasa ya gitu kan kancingnya tuh copot dikit sama orang kaya udah nggak ya ditinggal udah gitu ya jelek nih apa kancingnya aja copot kan gitu nah kalau kita ya udah soek aja masih kita ya tuh ya gitunya Imam Hakim tuh kumpulin gitu tuh jadi kitab Mustadrak gitu ya nah ya tuh ya karena apa acatan bekas-bekas orang kaya dah gitu ya makanan kalau bekas orang kaya aja kan lain kan gitu ya tuh ya nah gitu ya Nabi bilang tuh gitu ya gitu lam kadko ma taqaddama min zamil rahim fa inna nasa wa qad zakara sarahji fi fawaidihi sungguhnya telah menyebutkan Imam Sarhaji Sarhaji fi fawaidihi dalam kitab fawaidnya nih Imam Sarhaji nih ya apa tuh ya gitu Anna Isa alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam marra bi qabrin. Nabi Isa lewat di satu kuburan ya. Yu'azabu ya sahibuhu yang orangnya di kuburan lagi diazab diseksa. Summa ada alaihi kemudian Nabi Isa balik lagi. Para'a anwa al-karamati indahu maka Nabi Isa lihat tuh orang yang tadi diseksa itu begitu Nabi Isa balik lagi lihat itu udah orang itu dapat macam-macam keramat gitu ya kemuliaan tuh dapat Fasa'alallahu anhu maka Nabi Isa tanya Allah kenapa nih orang tadi saya lihat lagi diazab kok sekarang dia dapat ya kemuliaan kehormatan gitu nah fa'alamahu bi annahu ukhiza awalan bi zanbihi kata Allah ya gitu ya fa'alamahu maka Allah kasih tahu kepada Nabi Isa nih bi annahu ukhiza awalan bi zanbihi pertama dia tadi kamu lihat diseksa karena diseksa dia sebab dosanya dia katanya wataraka zaujatahu hamilan dan dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil bahwa doatnya waladan maka istrinya itu melahirkan anak palamma balagha sab'a sinina tatkala tu anak sampai umur 7 tahun ya
tala'uhul lil maktabi, maka anak itu dibawa ke maktab ya, kita ke sekolahan dah ya gitu ya, ke TPA ya, di sekolahin di TPA. Palamma allamahul ilma, tatkala tuh anak itu diajarin ilmu, yaitu diajarin allamahul muallim ya, muallimu, tatkala anak itu diajarin oleh guru, bismillahirrahmanirrahim, rufi'a anhul azabu. Begitu tuh anaknya tuh diajarin ya gitu ya sama guru, dibacarin baca bismillah, diangkat tuh dosa tadi tuh si bapak tadi yang lagi diseksa katanya gitu. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, kaifa u'adzibuhu fi batnil ardi, ya bagaimana ya saya seksa orang yang ada di perut bumi ya, yang mati itu di kuburan, wa waladuhu ala zahriha, sedangkan anaknya di muka bumi ya, di atas bumi, ya zikrusmi, dia itu menyebut nama saya. Nah inilah ya keutamaan ya bismillah. Anak yang kita ajarin baca bismillah tuh bakal ngangkat derajat orang tua. Kayaknya bapak ya, kita sebagai orang tua ajarin anak baca bismillah ya, bisa tuh ya, kita dapat nilai pahala tuh sampai napasnya habis, napasnya itu ya. Hanya nilainya gede tuh, orang yang ngajar TPA ya gitu, bisa baca bismillah, bisa ngapa gitu ya. Ini di ngajarin yang lain tepok-tepok tangan gitu ya, bukan pahala didapat ya, dosa yang didapat, karena tepok tangan itu dosa ya gitu, nyanyi-nyanyi yang gitu. Ajarin bismillah, ngajarin sholatnya baik gitu ya, orang tuanya nggak girang ya, orang tuanya yang nggak girang. Kenapa? Anaknya nggak bisa, ya nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari. Ya orang tuanya kan kira kalau anaknya bisa nari, bisa nyanyi gitu. Kalau bisa baca bismillah sih, ya bisa aja kagak. Ya nggak bilang tuh anak lu udah bisa baca bismillah dan apa? Agak nggak bilang. Coba kalau bilang anaknya bisa nyanyi, bisa nyari, wah enggak. Dapat piala. Ya, nah, gurunya kan dapat hadiah. Iya, kalau diajarin bisa baca bismillah gitu, agak gitu. Itu tuh ya, dia nggak tahu tuh gitu. Padahal nilainya nanti di sana di akhirat tuh. Itu di kuburan tuh kata Nabi Isa tuh gitu riwayat. Itu Nabi Isa lewat satu kuburan. Ini orang lagi diseksa. Nah, kemudian dibalik lagi dapat keramat yang keutamaan tuh, keramat yang besar. Wah, kalau dia diangkat. Nah, ngapa tuh? Nah, ini Allah kasih. Dia diseksa karena dosanya tadi, dia ninggalin ya apa tuh istrinya yang lagi hamil ya, sampai dia itu anaknya ya. Nah, ya melahirkan. Nah begitu anaknya lahir ya, nah tuh ibunya masukin sekolah, diajarin tuh masuk ke sekolah ke TPA gitu. Nah diajarin sama guru baca bismillah. Nah dengan tuh anak bisa baca bismillah, tuh bapak aturan diseksa jadi diangkat seksanya, hilangin tuh ya. Nah inilah ya kebaikan gitu, gampang tuh ya, tuh kemurahan Allah itu ya, kebaikan gitu ya, nggak susah-susah tuh gitu ya. Nah ya yang penting kita tahu ya, ini kita jangan bangga dengan ya urusan-urusan dunia, urusan akhirat nih gitu ya. Nah itu ya, nah intah tuh gitu ya. Jadi kata Allah kaifa u'adzibuhu ya fi batnil ardi wa waladuhu ala zahriha yazkuru ismi. Bagaimana saya seksa orang yang ada di perut bumi, di kuburan, sedang anaknya di atas bumi itu membaca bismillah gitu. Intaha bimaknahu. Faidatun, ini ada satu faedah. Nukila fisipai ansarafil mustafa, dinukil ya di dalam kitab As-Sifa ya tentang ansarafil mustafa, tentang kemuliaan Rasulullah. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikatibin, Rasulullah SAW panggil seorang penulis. Faqala, maka kata Rasulullah, ya katib ya wahai yang nulis, iskid dawaat, ini dawata
ya isilah tuh dawatnya gitu, tempat air tuh 4 botol kayak gitu dah. Wa harrifil qalama, ya gitu, lurusin ya tuh pulpen. Wa akimil ba'a, dan tegakkan tuh ba. Wa parrijis sina, dan renggangin sin. Jadi kalau nulisin tuh ada giginya. Ya, jangan serot gitu aja. Itu tulisan rika kan. Kalau rika kan begitu, asal caret aja sin gitu ya. Nah, Nabi suruh parrijis sina ya. Nah, biar longgar ya, ada giginya gitu ya. Itu sin. Nah, wa petahil mima, ya bukalah mim gitu ya. Nah ya artinya tuh mim biar bolong tulisnya. Wa bayyinil jalalah, jelasin tuh huruf jalalah, lafaz Allah. Nah, wa jawwidir rahman, kemudian cakepin bagusin tulisan ar-rahman. Wa muddar rahimi, dan panjangin kalimat ar-rahimi. Itu ada apa tuh, ada yaknya ya. Jangan ar-rahimi enggak ada yaknya tuh, ar-rahimi gitu ya. Nah, fa inna rajulan min bani Israila katabaha wa ahsanaha, karena ada seorang ya dari Bani Israel menulis tuh seperti itu ya, wa ahsanaha, kemudian dia bagusin tulisannya, ghafarallahu lahu bidzalika, maka Allah ampunin dia dosa-dosanya seperti itu ya. Artinya nih di sini ya, kalau kita nulis bismillah tuh biar jelas tuh, nya disuruh tadi tuh ya, wa akimil ba'a, ya tegakin baknya. Jadi depannya tulis bismillah kan, baknya di depan tuh ya, tuh ya di depan ya, mesti ya direk tuh baknya, jangan begini aja kan, bak kan mesti gitu kan, karena kalimat ismu kan mulanya bi ismi. Nah jadi ditukar tuh ya, aturan alif bi ismi, alifnya pindah ke bak sono, dari tulisan baknya tuh panjang gitu set. Nah baru sini mim, jadi bismi, aturan kan bi ismi gitu ya. Tuh ya, kenapa gitu? Nah itulah ya, tuh Rasulullah suruh gitu ya, tulis biar cakep, tulis bismillah ya di kitab, nggak apa kan ada hadis tuh, siapa orang yang nulis bismillah tuh ya fi kitabin aulaukin, itu ya Allah ya berikan ampunan bagi orang itu selama tuh tulisan itu ada ya, selama tulisan ada ya gitu, tulis ini gitu kayak tulisan kita nih. Kalau ini kan tulisan pengarang ya, ada biar tulisan kita tuh ada bismillah sini. Nah sekarang kita nih kosong begini ya, tulis ini biar cakep gitu, tulis ya pelan-pelan bismillah. Tuh selama tuh tulisannya tuh ada, itu Allah ampunin dosa kita. Itu ada di kitab ya, kalau nggak ada di kitab Qatrul guys, apa tuh ya, ada tuh ya hadis Nabi kata, siapa man kataba bismillahi fi lauhin au fi kitabin gitu ya, ghufira lahu tuh makana fihi tuh gitu. Ada juga nanti ada selawat tuh ya, kita tulis selawat ya gitu ya, di kitab begitu juga ya, man shalla alayya fi kitabin tuh ya, siapa orang yang berselawat pada kita tuh ya, pada Nabi tuh di kitab ya, ditulis sallallahu alaihi wasallam. Hanya nulis Nabi itu Muhammad Rasulullah, jangan sallallahu alaihi wasallam, jangan shad sama am, shad mim gitu, kagak dapat selawat. Atau juga disingkat salam gitu, nggak dapat itu. Jadi mestinya sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah gitu ya, itu ya, jangan salam, shad lam ain mim salam. Nah ini apa singkatan daripada sallallahu alaihi wasallam, kagak jadi, tulis sallallahu alaihi wasallam gitu ya, biar ini tuh ya, biar bisa bikin tuh nih kayak di kitab tuh kan ada tuh kalimat tuh. Nah waruya anahu sallallahu alaihi wasallam tuh ya, ditulis begitu kecil kan gitu. Nah kita bikin lagi, kita dapat berarti kita ya berselawat tuh selama tulisan ada itu ya. Kalau enggak, kalau kita bisa bikin kaligrafi gitu kita bikin tuh ya di kertas gitu, kok cakep, nah kita pajang selama tuh ada gitu, jangan dijual.
Iya, jual dipasarin itu lumayan. Kan orang injek-injek. Hah? Nah, iya, entar kalau udah jelek orang injek-injek. Ini dosa kita. Jangan, ya kita bikin aja, kita bergantung dah, ya gitu kan awet tuh, ya tulis gitu tuh ya, kayak keutamaan tuh ya, kamu nggak di kitab kita nih, di buku tuh tulis kayak tulisan kita Bismillah, tulis ya Sallallahu Alaihi Muhammad gitu ya, tuh ya kalau kita mati itu kita masih ada, kita tulisan masih ada dapat pahala gitu tuh kan, ya. Oh, tulis itu ya, hanya ulama-ulama tuh ya, yang nulis-nulis itu tuh ya, kitab-kitab tuh kayak Imam Bukhari itu diselawat sampai sekarang tuh berselawat terus ya, karena kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih kayak ini ya ditulis tuh Sallallahu Alaihi Wasallam terus sama kitab-kitab yang lain kan itu sampai sekarang udah ribuan tahun dia masih berselawat dan Nabi masih pahala dapat tuh gitu ya. Itu ya, tuh ya, bikin tulis ya, gitu nyari pahala, itu kan nyari pahalanya nggak pakai biaya, ya, nulis jangan gitu, nggak capek, nggak ngapa, dapat pahalanya gede gitu ya, gitu tuh ya, nah tuh ya gitu. Terus lagi wamin kitabi adabit tilawatil Quran minal ihya'i lil Ghazali, dan diterangkan lagi di dalam kitab Adabu Tilawatil Quran dalam Ihya Ulumuddin, yaitu karangan Imam Ghazali. Waruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, tuh ya kalimat sallallahu tuh berselawat gitu ya, ngarang tuh ya, tulis begitu tuh ya, sallallahu alaihi wasallam, kita bikin tuh bundar apa gimana ya, jadi cakep kan gitu ya, gitu. Bahkan ada dalam satu kitab apa tuh lupa gitu ya, kalau kita beli tuh kitab ya ada tulisan Rasulullah tuh disingkat begitu, jangan jadi beli itu ya, dia nggak kasih, jangan jadi dibeli karena itu termasuk cacat katanya itu, tulisan Rasulullah disingkat aja short atau meme gitu kan, itu short maksudnya sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya, nah gitu, atau solam gitu, jangan beli katanya gitu ya, gitu karena itu termasuk cacat katanya gitu ya, masa nama Nabi begitu salah tuh ya. Nah dia waruya diriwayatkan nahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim itu ya. Nah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW baca Bismillahirrahmanirrahim faradadaha isrina marratan, maka Nabi ulang-ulang tuh bacanya 20 kali isrin ya, 20 kali itu. Wa in nama raddadaha, hanya saja Rasulullah tuh ulang-ulang tuh baca bismillah, apa maksudnya? Litadabburihi fi ma'aniha, untuk memikirin artinya. Rasulullah baca begitu karena untuk mikirin artinya gitu ya, itu jadi bukannya karena ada satu ya rahasia, bukan gitu ya, karena Nabi itu untuk memikirkan artinya. Kan kalau kemarin kan kita udah baca sunnah kan gitu, Al-Quran tuh kan semua isinya kan gitu, semua isi Al-Quran itu apa tuh ya, di Quran itu terisi daripada apa tuh ya, kitab Taurat, Injil, Zabur, nah itu adanya dalam Al-Quran kan isinya semua. Nah Quran itu semua isinya ya itu ada pada Fatihah. Nah Fatihah itu isinya semua ada pada Bismillah. Nah Bismillah tuh artinya ada pada baknya tuh gitu ya. Nah itu, nah Rasulullah tuh ya ulang-ulang baca Bismillah begitu ya, karena untuk mikirin artinya. Nah gitu ya gitu. Wapi Israiliyat, di dalam ya riwayat Israiliyat ya, lama sabba Isa alaihi salam ya, tatkala ya gitu ya beruban tuh Nabi Allah Isa alaihi salam, wa kabara ya, wa kabira, dan dia tua tuh, wa aslamat ummuhu ilal muallimi, artinya nih setelah Nabi Isa tuh gede dan ya besar ya, sahabat tuh ya, bukannya bukan uban ya, berarti besar dah ya gitu. Nah Nabi Isa tuh besar gede, aslamat ummuhu ilal muallimi sagiran,
ya ibunya selain kepada muallim guru ustadz ya waktu dia masih kecil. Faqala lahu, kata guru nih kepada ya ke Nabi Isa masih kecil, kul kata guru bismillahirrahmanirrahim gitu ya, kata guru nih kepada Nabi Isa di masih kecil. Nah ya baca bismillahirrahmanirrahim. Faqala ya gitu ya kata Nabi Isa kata Nabi kata gurunya nih kata Nabi Isa, la adri, saya nggak tahu ya gitu ya. Nah gitu ya, jadi apa nih begitu dia diajarin oleh guru tuh suruh baca bismillah. Nah Nabi Isa tanya bismillah itu apaan gitu artinya. Nah kata gurunya la adri, saya nggak tahu gitu, kata guru nih yang la adri. Faqala Isa, Nabi Isa alaihi salam bilang, alba bahaullah, baknya tuh bismillah, baknya bismillah, bak itu bahaullah ya, baknya menunjukkan kebesaran Allah. Wasinu sanauhu, sinnya tuh bismi, sin itu menunjukkan atas kemuliaan Allah. Wal mim majduhu, mim itu menunjukkan ya kemurahan Allah. Ya, wallahu ilahul alihah, Allah itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Warrahmanu, kalimat ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Rahman di sini Allah tuh sifatnya Rahman, artinya Rahmanud dunya, Allah punya sifat kasih sayang di dunia, wal akhirah dan akhirat. Warrahimu, rahimul akhirah, sedangkan rahim itu adalah kasih sayangnya di akhirat. Kalau Rahman Allah sifatnya murah itu buat di dunia ya dan di akhirat. Di dunia tuh rahmannya Allah, orang Islam, orang kafir, orang mukmin dapat semua rahmat Allah di dunia. Nah ya, dan orang mukmin bakal dapat juga di akhirat. Nah sedangkan rahim itu adalah ya rahmatnya Allah di akhirat, itu buat orang muslim mukmin aja, orang kafir kagak dapat itu ya. Tuh keterangan gitu ya. Jadi Nabi Isa tuh kasih tahu tuh gurunya suruh baca bismillah, bismillah tuh apa? Nah dibilangin gitu ya. Nah tuh gitu. Qala ba'dul akabir minal ulama il akhbar, maka berkata sebagian ya ulama yang besar tuh dari ulama akhbar ya, ulama ya para ya pendeta tuh ya, an-nuqadun nuzar nasihinal akhyar ya gitu, yang mempunyai pandangan tuh an-nuqadun nuzar ya gitu, pandangan yang dapat membimbing an-nasihinal akhyar, dan nasihat yang ya baik tuh. Iklam, ketahui olehmu, anna bismillahirrahmanirrahim, bahwa bismillahirrahmanirrahim ini huwa ismullahil a'zam ya, bismillah ini asmaul a'zam, bukan asmaul husna, lain, ada asmaul husna, ada asmaul a'zam gitu ya. Allazi iza su'ila bihi a'ta ya, ismul azam tuh apabila seorang itu mohon minta dengan menyebut asmaul azam itu Allah bakal kasih gitu ya. Wa iza du'iya bihi ajaba, apabila seorang itu berdoa dengan membaca bismillah maka Allah bakal terima gitu ya. Nah tuh ya, hanya disunatkan, kita dianjurin kalau mau berdoa baca bismillah dulu, diawalin lah doa kita dengan baca bismillah ya, supaya Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya, nah Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, tawasul. Wahiyat litawsili khairi min jami'il awalimi, yaitu untuk menjadi penghubung kebaikan dari seluruh alam tuh bismillah. Wa fiha asrarul mubtadi'i wal muntahi, dan pada bismillah itu ada rahasia buat mubtadi, orang yang baru mulain
ya bernyapa menuju jalan Allah dan orang yang udah sampai kepada jalan Allah tuh. Itu ya. Nah, itu ada asrarnya di situ di bismillah gitu. Wapiha dan pada bismillah jami umaratibit tauhid itu terhimpun seluruh akidah tauhid itu ya. Nah, gitu kan? Ya anna bismillahi kubalatun syahidallah ya gitu. Karena bismillah itu kubalatun syahidallah itu adalah satu tujuan hadapan ya persaksian ya kepada Allah wal malaika dan malaikat kubalatur rahman. Malaikat itu adalah ya suatu ya yang menghadap kepada Allah. Ya, wa ulul ilmi dan ulul ilmi kubalatur rahim yaitu menghadap kepada ya ar-rahim ya. Jadi kalimatnya ya bismillah tuh ya menghadap kepada syahidallah malaikat menghadap kepada kibalatul rahman dan ulul ilmi. Itu kan ada dalam Al-Qur'an syahidallah annahu la ilaha illa wal malaku al malaikatu wa ulul ilmi ka iman biskisti gitu kan. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya fa'awwalu dairatin maka yang mula-mula tuh ya gitu ya dairah berapa tuh ya meliputi bismillahirrahmanirrahim ka akhiriha maka sama seperti akhirnya wa zahiruha kabatiniha jadi awalnya lingkaran tuh bismillah sama seperti akhirnya bismillah dan zahirnya bismillah sama seperti batinnya bismillah. Wa biha aqamallahu ta'ala sajaratal aqwan. Dengan dia tuh bismillah Allah tegakkan, Allah bangunin tuh ciptakan sajaratul aqwan, pohon ya dunia gitu. Aqwan al-qaun ya alam ya gitu. Wa azhara bihi azharal maknunat dan Allah zahirkan dengan bismillah itu ya seluruh rahasia yang ada di alam itu. Paman aksara min bismillahirrahmanirrahim siapa orang yang banyak membaca bismillahirrahmanirrahim ya ruzikal haibata indal alamin Allah berikan kehebatan orang itu pada seluruh alam ya. Jadi kalau kita sering baca tuh wiridin baca bismillah itu nanti semua alam-alam bakal tunduk kepada kita gitu ya. Jadi alam lihat pada kita tuh kita besar gitu ya. Tuh ya baca bismillah gitu ya. Ya ruzika apa haibata indal alamin al-alimil alwi wal alimis sufli yaitu alam atas dan alam bawah. Alam atas malaikat para suno yang ada di langit, alam bawah bumi ke sana. Waman alima ma'udi apiha ya siapa orang yang tahu tuh apa yang tersimpan dalam bismillah wa katabaha ala sayyin dan dia tulis di atas sesuatu lam yahtariknya bin nari ia itu enggak bakal terbakar dengan api fa inna fiha sirrullahil azam maka sungguhnya bismillah itu ada rahasia Allah yang sangat besar tuh ya. Nah inilah ya yang dikatakan oleh ya ba'dul akabir min ulama il akhbar gitu ya bahwa bismillah itu termasuk bagian daripada ismul azam gitu ya. Tuh ya nilainya tinggi. Kayaknya kita banyak baca bismillahnya dianjurin ya kalau kita mau tidur baca bismillah 21 kali kan gitu ya. Nah gitu ya supaya banyak kita sering baca bismillah. Nah kemudian ya kita mau ngapain kullu jibalin ya bismillahirrahmanirrahim ya gerakan kita diam kita ya jadi awalin dengan bismillah ya karena di situ ada asrar gitu ada rahasia ya yang kita nggak tahu gitu ya. Iya ya itu dianjurin kita baca iya khutbah orang lagi apa khotib pidato tuh nah kita baca dah tuh gitu ya 300
apa 113 ya 113 kali gitu ya. Aja dah tuh gitu ya. Khotib udah habis dengerin rukun khutbah dah tuh. Iya, nah udah kan khotib udah mabadu usikum wa iya ya. Nah udah nah ya para hadirin jamaah nah kita mulai dah baca situ gitu ya. Nah itulah ya, lazimin ya mudah-mudahan Allah bukain pada kita ya biar apa tuh ya biar ada ya apa tuh keikhlasan kita, keinginan kita gitu ya. Bacanya ya biar benar-benar khusyuk apa semua gitu ya. Jangan sampai main jangan. Kok sekarang kan ayat Quran selawat apa dibuat mainan. Inilah yang jadi akhirnya menghilangkan asrar. Ya, itu. Ini menghilangkan asrar itu. Kenapa sekarang ya gitu. Segala selawat dibuat buat digendangan mainan pakai musik. Ya, asma Allah gitu juga kan. Sekarang ya Allah cabut tuh asrarnya. Yang gitu. Hanya di mana-mana jadi kita berdoa, orang berdoa ngapa enggak gitu kan gitu. Ya, kalau benar-benar masih dijaga gitu tuh Israel udah hancur. Ya, di Mekah kan orang udah jutaan. Iya, pada berdoa tuh. Ya, apalagi Jumat, Allahumma ahlikil kafarata. Ya Allah hancurin tuh orang kafir kan gitu. Ya. Nah, gitu. Orang jutaan gitu. Ya, masih enggak ada yang diterima. Kenapa? Ya karena ya doa dan apa ya ayat Quran tuh dimain-mainin itu jadi Allah cabut. Ini janganlah ya kita gunanya yang sebenarnya jangan baik-baik itu. Ini orang Karang kan enggak gitu ya Quran lah ngapa alasannya ya alasan macam-macam ini kan tahu tuh akhirnya tuh itulah yang Allah itu ya Israel enggak hancur-hancur ya padahal yang apa yang doain tuh ya iya di Mekah aja kan tempat mustajabah hari Jumat. Kenapa enggak? Nah ini yang kita harus pikirin itu. Ya karena itu dimain-mainin. Ya itu. Jadi nggak pikirin. Ya dianggapnya Allahumma gitu udah bener aja dia. Kayak gitu. Ya itu yang main-main Al-Quran. Ya, pakai selawat, pakai alat-alat musik yang nggak kasih gitu. Coba kalau mereka itu benar-benar pada gitu. Ya gitu kita bilangin macam-macam alasannya ya udah akhirnya begini lo rasain dah gitu ya nggak mikirin tuh asrar gitu ya nah tuh ya jadi di sini katanya kalau kita tulis tuh Bismillah katanya itu ngelam yahtarikin nar ya nggak kebakar tuh ya tulisan itu ya dibakar nggak kebakar katanya kalau kita tulis kalau kita sih tulis kebakar itu ya yang nulisnya gimana orangnya lain gitu ya ini jangan disamain sama orang-orang yang begitu dia nulisnya benar-benar ya gitu iya kebakar gitu ya. Dia nulisnya gitu nulisnya karena ini dibakar nggak ya kebakar nulisnya gitu ya. Tuh ya nah tuh kelamaan tuh gitu ya ya. Nah ya waqala ba'dul ulama qala Zuhri fi qauli ta'ala berkata sebagian ulama berkata Imam Zuhri nih firman Allah taala wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha ya kami lazimkan pada mereka yaitu kalimatut taqwa wa kanu dan adalah mereka itu ahaqqu biha yang berhak dengan kalimat takwa tadi wa ahlaha dan penghuninya. Innaha ya yang dikatakan tuh kalimat takwa apa Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah itu kalimat takwa. Wa qala sairul mufassirin kata seluruh ahli tafsir kalimat takwa itu ya la ilaha illallah gitu ya. Ada khilaf tuh. Jadi Allah kata wa alzamahum kalimat takwa ya kami ya wajibkan kami kami lazimkan kepada mereka untuk kalimat takwa. Nah apaan tuh kalimat takwa? Ada yang bilang bismillah, ada yang bilang la ilaha illallah gitu ya. Nah inilah ya ini ada satu keuntungan ya kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ya satu nilai pahala yang besar yaitu dengan baca bismillah itu. Sampai sini dulu dah ya. Qala al-Faqih Badruddin Al-Ahdal. Wallahu a'lam.
Senang.